Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 13. Gadis ini cantik bukan main. Beda pada mukanya tidak setebal gadis-gadis yang lain dan agaknya darah ini baru saja tiba di situ karena tadi dia tidak melihatnya di antara para gadis pelayan. Juga pakaiannya sangat berbeda. Gadis ini lebih mewah dengan hiasan rambut terbuat dari emas permata. Matanya sungguh indah, seperti mata burung hong. Usianya tentu tidak lebih dari 20 tahun. Kongcu, mengapa tidak ikut bertaruh? Kulihat engkau orang baru, biasanya orang baru akan selalu menang. Hai tersenyum. Gadis ini ramah sekali dan wajahnya amat menyenangkan, juga bau semerbak harum yang keluar dari pakaian serta rambutnya amat sedap, tidak menyolok. Aku sedang berpikir-pikir nomor berapa yang harus kupasangi, katanya. Gadis itu tersenyum. Kongcu, aku bekerja di sini maka tidak semestinya aku membantu para penjudi. Akan tetapi percayalah, malam tadi aku bermimpi indah sekali maka kalau aku menjadi Kongcu, akan kupasangi nomor 12. Di dalam hatinya Hai tertawa. Gadis ini bekerja di situ sebagai pelayan, tentu saja tugasnya selain membujuk para tamu agar berjudi, juga tentu berusaha supaya tamunya kalah, maka menganjurkan dia agar memasang nomor 12, nomor sial yang hanya memiliki kemungkinan keluar satu kali saja. Akan tetapi dia tersenyum dan mengeluarkan semua sisa uang yang ada di sakunya. Hanya setumpuk uang tembaga dan 2 potong uang perak, hanya kurang lebih 2 tael perak saja harganya. Nah, inilah semua uangku, boleh kau pasangkan sesukamu. Nona, darah itu memandang dengan alis berkerut. Kongcu, apakah semua uangmu hanya ini? Hai mengerling ke kiri dan melihat betapa 2 orang penjaga atau tukang pukul yang tadi menyambutnya sedang berbisik-bisik dan memandang ke arahnya. Ia pun tersenyum dan dapat menduga bahwa tentu 2 orang itu yang melapor ke dalam dan dari dalam lalu mengutus gadis ini untuk melayaninya setelah mendengar laporan bahwa dia memiliki banyak uang emas. Semua uang kecilku hanya itu, katanya sambil tersenyum. Uang emasku masih banyak, kau dengarlah ini. Dia menepuk saku bajunya. Gadis itu mendengar suara gemerincing nyaring, maka dia pun tersenyum manis sekali kemudian mendesak maju ke pinggir meja. Kongcu mempertaruhkan semua uang kecil ini pada nomor 12. Semua orang memandang heran. Bagaimanapun juga tumpukan uang itu cukup banyak. Mana ada orang mempertaruhkan uangnya pada nomor 12? Bandar itu memandang sambil tersenyum menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi yang kuning menghitam karena rusak. Dia pun memutar-mutar 2 buah dadu di dalam mangkok, lantas cepat menelungkupkan mangkok itu di atas meja. Semua petaruh masih diberi kesempatan untuk menambah taruhan mereka, dan tidak seorang pun kecuali Hai mempertaruhkan uangnya pada nomor 12. Mangkok dibuka dan, 12, teriak Bandar, 2 buah dadu itu jelas memperlihatkan nomor 6 dan 6. Semua orang berteriak heran, adapun darah manis itu sambil tersenyum-senyum membantu Hai menghitung uang taruhannya. Hai menerima 3 kali uang taruhannya sehingga di atas meja, di hadapannya, sekarang dia menghadapi uangnya yang menjadi bertumpuk-tumpuk. Dia memperoleh sebuah bangku dan gadis cantik itu pun duduk di dekatnya, memberi isyarat kepada seorang pelayan lain supaya mengambilkan minuman anggur untuk Kongcu. Wah, engkau memang sedang mujur sekali, Nona. Siokbhi, namaku Siokbhi, Kongcu. Dan namaku Hai Kongcu. Sesungguhnya bukan aku yang mujur melainkan engkau, katanya sambil menyentuh lengan dengan mesra sekali. Sentuhan itu membuat Hai merasa betapa bulu tengkuknya segera meremang. Begitu lembut, begitu hangat dan mesra. Jantungnya berdebar kencang dan mukanya menjadi merah. Siokbhi, coba kau tukarkan semua uang ini dengan uang perak supaya lebih mudah kita bertaruh, katanya. Gadis itu membantu dengan penuh gairah, dan dengan bantuannya, maka sebentar saja tumpukan uang di depan Hai berubah menjadi setumpuk uang perak yang berjumlah 10 tael. Silakan pasang lagi. Bandar sudah berteriak, agaknya sama sekali tak kecewa melihat betapa uangnya ditarik demikian banyaknya oleh tamu baru itu. Siokbhi, nomor berapakah sebaiknya kini? Tanya Hai kepada gadis di sampingnya yang bersikap demikian mesra, seolah-olah mereka sudah lama berpacaran. Mimpiku hanya 1 kali, Kongcu. Sebaiknya jika engkau memilih sendiri agar tidak keliru. Baiklah, aku akan bertaruh pada nomor 2. Hai mendorong separuh dari semua uangnya ke atas nomor 2.
Semua orang memandang dengan mata terbelalak. Gilakah pemuda itu? Setelah menang secara kebetulan sekali atas nomor 12, kini dia bertaruh atas nomor 2. Lagi-lagi nomor sial yang sukar keluarnya. Mengapa nomor 2? Kongcu? Nomor itu jarang sekali keluar karena hanya mempunyai satu kemungkinan. Bisik gadis di sisinya, mendekatkan mukanya dengan muka Hai-Hai sehingga ketika bicara, dia dapat merasakan napas gadis itu hangat bertiup di pipinya. Hai-Hai tersenyum. Biarlah, bukankah tadi nomor 12 juga keluar? Karena tertarik dengan keberuntungan pemuda itu, ada 2 orang penjudi lain ikut-ikutan memasang pada nomor 2, akan tetapi hanya secara iseng-iseng saja sehingga jumlah uangnya tidak banyak. Dadu dikocok di dalam mangkok, lalu ditelungkupkan. Ketika dibuka, ternyata jatuh pada nomor 5. Beberapa orang penjudi yang kebetulan memegang nomor 5 memperoleh uang hadiahnya, namun jumlahnya tidak banyak sehingga bandar masih menang cukup banyak. Aih, Kongcu tidak percaya kepadaku sih, Siok Bi mengeluh. Sekarang pasang coba-coba saja dulu. Kongcu, jangan banyak. Sepotong perak saja untuk memancing nasib. Baiklah, aku menuruti usulmu, kata Hai-Hai sambil tertawa. Dengan sembarangan saja dia lalu melempar sepotong perak yang jatuh pada angka 3. Kembali angka sial, dan sekarang tak ada seorang pun yang mau ikut-ikutan memasang nomor 3. Akan tetapi, ketika mangkok dibuka, 2 dadu menunjukkan angka 1 dan 2. 3. Bandar berteriak dan menggaruk semua uang, kecuali taruhan Hai-Hai yang menang lagi sehingga menerima hadiah 3 potong perak. Dengan genit Siok Bi mencubit paha Hai-Hai di bawah meja, lalu merapatkan tubuhnya sambil tertawa girang. Hai-Hai juga tertawa-tawa untuk menenteramkan jantungnya yang berdebar. Ketika para penjudi dipersilakan bertaruh lagi, Hai-Hai lantas mendorong semua uang di hadapannya ke atas nomor 11. Lagi-lagi nomor sial. Akan tetapi sekali ini ada 4 orang ikut-ikutan memasang nomor 11 sehingga jika sekali ini keluar nomor 11, maka bandarnya akan rugi cukup banyak. Siok Bi hanya tersenyum. Maklum bahwa tamunya ini mulai panas dan mulai dipengaruhi oleh setan judi sehingga sebentar lagi tentu akan mengeluarkan uang emas dari dalam kantongnya. Dadu dikocok, lalu mangkok ditelungkupkan. Silakan menambah uang taruhan, teriak bandar. Siok Bi, keluarkan semua uangmu, kupinjam dulu untuk taruhan, kata Hai-Hai. Gadis itu terkejut, akan tetapi mengeluarkan uangnya dan ternyata ada 5 tail. Bagaimana kalau kalah, Kongcu? Jangan khawatir, akan kuganti dengan uang emas. Siok Bi girang sekali. Kalau tidak terdapat banyak orang, tentu sudah diciumnya pemuda yang ganteng dan menarik ini. Tidak seperti para tamu lain, pemuda ini tidak pernah jahil, tidak mengganggunya, bahkan menyentuhnya pun tidak, apalagi kurang ajar. Akan tetapi selalu ramah dan pandang matanya itu membuat birahinya sudah bangkit sejak tadi. Hai-Hai menambahkan uang Siok Bi ke atas taruhannya. Mangkok kemudian dibuka dan, sepasang mata bandar itu melotot keheranan ketika 2 buah dadu itu menunjukkan angka 6 dan 5. 11, serunya dan si gendut ini kelihatan bingung bukan main. Juga Siok Bi terbelalak heran, menatap tajam wajah bandar gendut, akan tetapi dengan cepat dia bisa menguasai keheranannya, lalu memegang lengan Hai-Hai. Kita menang, Hai Kongcu. Serunya gembira, berbareng dengan seruan mereka yang ikut memasang nomor 11. Dengan muka agak pucat bandar lalu menghitung semua uang dan membayar kemenangan mereka yang bertaruh pada nomor 11. Sesudah 3 putaran lagi Hai-Hai tetap menang dan semua penjudi di meja itu sekarang ikut memasang nomor yang sama dengan Hai-Hai. Bandar judi yang bertugas di meja itu menjadi pucat sekali. Tubuhnya gemetar dan beberapa kali dia menghapus keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Setiap kali membuka mangkok tangannya selalu gemetar, kemudian matanya terbelalak setelah melihat betapa sepasang dadu itu menunjuk angka yang tepat seperti yang dipasang oleh pemuda itu. Orang-orang bersorak gembira dan uang di meja bandar itu telah dikuras habis, bahkan sang bandar terpaksa menyuruh pembantunya mengambil uang dari dalam. Kini bandar judi yang gendut pendek itu menyeka keringatnya dan menggoyang-goyang kepalanya. Aku, lelah sekali, biarlah aku berhenti dulu dan minta diganti rekan lain. Dengan terhuyung-huyung dia lalu meninggalkan meja itu menuju ke dalam dan tak lama kemudian muncullah 5 orang pria dari dalam, mengawal seorang kakek berusia 60 tahun yang bermuka hitam dan bertubuh jangkung. Mata kakek ini tajam bagaikan mata elang. Diam-diam Hai-Hai tersenyum melihat mereka,
Maklum bahwa sekarang tentu muncul jagoan nomor 1 dalam permainan judi itu, dikawal oleh 5 orang pengawal jagoan yang pilihan pula. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan sibuk menyerahkan setumpuk uang yang banyak sekali kepada Siok Bhi. "Nona manis, ini aku kembalikan uangmu berikut pembagian keuntungan untukmu," kata Hai Hai. Banyak sekali, Kongcu, kata Siok Bhi, setengah gembira namun juga khawatir. Tentu saja gadis ini gembira menerima pengembalian yang begitu banyak, puluhan kali lebih banyak daripada uangnya sendiri sehingga untuk membawanya saja dia telah amat kewalahan. Akan tetapi, sejak pasangan pemuda itu terus-menerus menang, dia sudah amat terkejut dan terheran, namun juga khawatir sekali. Kemenangan demi kemenangan itu sungguh tidak wajar sama sekali. Dia tahu betapa pandainya si gendut itu memainkan dadu-dadu itu dan dapat mengatur sedemikian rupa sehingga dadu-dadu itu akan menghasilkan angka seperti yang telah dia kehendaki sebelum memutarnya. Akan tetapi entah kenapa hari ini kepandaiannya seperti musnah sehingga dadu-dadu itu agaknya tidak mau menurut perintahnya lagi, melainkan menurut kepada perintah atau harapan pemuda ganteng itu. Di antara para pelayan wanita, Siok Bhi bukanlah pelayan biasa, melainkan kepala pelayan dan dia dipercaya penuh oleh pimpinan mereka. Kini, melihat keadaan yang aneh itu, Siok Bhi amat mengkhawatirkan keadaan Hai Hai yang telah menarik perhatiannya. Tentu akan terjadi malapetaka pada pemuda yang nasibnya amat mujur dalam perjudian itu. Melihat munculnya kakek jangkung bermuka hitam yang dikenal sebagai kepala bandar tempat perjudian itu, beberapa penjudi yang kegirangan akibat kemenangan-kemenangan mereka dan yang masih menghendaki kemenangannya lebih banyak, segera menyambut riuh. "Lanjutkan permainan dadu. Kami akan mempertaruhkan semua uang kami." Dengan tenang si jangkung itu menghampiri meja, lantas menyapu wajah semua penjudi dengan matanya yang sedikit juling namun tajam luar biasa itu, dan agak lama matanya menatap wajah Hai Hai, kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, sobat-sobat. Teman kami tadi sudah terlalu lelah, maka aku yang akan menggantikan dia. Nah, bersiaplah dengan taruhan kalian. Dadu-dadu ini kuganti dengan yang baru. Lihat, 2 dadu ini masih baru dan semua angkanya tepat dari 1 sampai dengan 6. Dia lalu memperlihatkan sepasang dadu yang dikeluarkannya dari dalam saku bajunya dan menyimpan 2 buah dadu yang tadi digunakan. Lalu memasukkan dadu-dadu itu ke dalam mangkok besar yang sudah dipersiapkan di situ. "Sediakan dulu uang untuk membayar uang kemenangan kami. Uang bandar sudah habis, ambil dulu uang dari dalam. Tanpa ada uang kami tidak mau." Hai Hai tersenyum dan memandang kepada si jangkung itu. "Mereka itu benar. Orang berjudi harus memiliki modal dan kami tidak melihat bandar bermodal. Setidaknya harus ada beberapa puluh kali dari jumlah modal kami semua." "Bagus, benar sekali itu. Aku tidak mau berjudi lagi kalau bandar tidak ada uangnya." Teriakan-teriakan itu riuh rendah dan kini semua penjudi berkumpul merubung meja dadu yang terbesar di tengah ruangan karena agaknya semua penjudi itu hendak membonceng keberuntungan Hai Hai. Di depan Hai Hai bertumpuk uang yang amat banyak. Bahkan ada sebagian yang harus ditumpuk di bawah meja. Siok Bhi juga kewalahan membawa uang pemberian Hai Hai, maka dia memberi tanda kepada 2 wanita pelayan bawahannya untuk membawakan uang itu. Suasana menjadi tegang dan si jangkung muka hitam tersenyum pahit. "Jangan khawatir, sobat-sobat. Pasanglah taruhan berapapun juga, dan kami pasti akan membayar setiap kemenangan kalian. Sediakan dulu uangnya," teriak Hai Hai dan semua orang menyambutnya dengan sorak-sorai. "Dengar, sobat muka hitam," kata Hai Hai sambil tersenyum. Jantungnya kembali berdebar karena kini demikian banyaknya orang berdesakan di situ sehingga Siok Bhi terhimpit dan tubuhnya yang montok dan lunak hangat itu mepet dengan tubuhnya sampai dia dapat merasakan betapa dada yang membusung itu merapat pada pundaknya karena gadis itu kini telah berdiri sedangkan dia masih duduk di atas bangku. Lengan yang halus dan putih mulus itu melingkar di sekitar pundak dan lehernya. Siok Bhi kini agaknya sudah berani sekali menganggap dia sebagai kekasihnya. "Kau lihat semua uang peraku ini dan taksir. Ada berapa? Jika semua ini ditukar dengan uang emas, berapa kau berani menukarnya?" Bandar itu memicingkan mata, menaksir tumpukan di atas meja dan di bawah meja. "Kami berani menukarnya dengan 15 tael emas murni," katanya. Tentu saja dia tahu betul bahwa nilai tumpukan uang perak itu sedikitnya ada 20 tael emas. "Bagus. Suruh orang mengangkatnya dan menukarnya dengan 15 tael emas sebab sekarang aku ingin berjudi dengan taruhan emas saja agar tidak memenuhi meja,"
Kembali semua orang riuh dan bising. Banyak di antara mereka yang tahu betapa pemuda itu sudah diakali dan dirugikan, akan tetapi tidak ada yang berani ribut karena bagaimana juga semua uang itu adalah hasil menang judi. Ketika Bandar Jangkung memberi isyarat, para pengawalnya lalu mengambil uang emas yang cukup banyak dari dalam. 15 tail diberikan kepada Hai Hai dan Bandar itu sendiri menumpuk 50 tail di atas meja sebagai modal judi. Tumpukan uang perak yang dimenangkan Hai Hai diangkut pula ke atas meja di belakang Bandar itu. Semua penjudi memandang dengan hati gembira sekali, membayangkan betapa semua uang itu nanti akan menjadi milik mereka. Kini Bandar itu berseru, suaranya terdengar nyaring. Silakan pasang. Hai Hai masih diam saja dan ternyata semua penjudi juga ikut diam. Suasana menjadi sunyi sekali karena semua penjudi menunggu pemuda itu memasang nomornya, barulah mereka akan memasang dengan nomor yang sama. Suasana yang sangat tegang itu menggembirakan hati Hai Hai. Dia pergi ke tempat ini untuk mencari jejak Ang Hongchu, akan tetapi terlibat dalam permainan judi. Kalau saja dia tidak melihat betapa Bandar gendut tadi bermain curang dengan dadu-dadunya, tentu dia pun tidak akan duduk menjadi penjudi di sini. Tadinya dia hanya ingin mengganggu Bandar gendut itu, akan tetapi dengan adanya Siok Bi yang cantik, maka gangguannya menjadi berlarut-larut sampai semua uang dikurasnya dari meja Bandar. Tentu saja dia tidak membutuhkan banyak uang seperti itu. Dan kalau dia melanjutkan permainannya itu hanya untuk menghajar para bandar judi, membantu para penjudi yang dia tahu selama ini tentu telah banyak mengalami kekalahan. Dan untuk memancing agar dia bisa mendapatkan jejak Ang Hongchu melalui perjudian itu. Sobat, kocok dulu dadunya. Kalau sudah kau telungkupkan mangkok itu, baru aku akan memasang taruhanku. Akan tetapi, aku juga sudah lelah maka aku ingin berjudi satu kali lagi saja. Akan kupertaruhkan semua uang emasku ini untuk satu nomor. Semua orang menahan napas, semuanya hendak dipertaruhkan. 15 tail emas, berarti tumpukan emas di depan Bandar itu akan tersedot hampir habis kalau pemuda itu menang. Si Bandar harus membayar 45 tail emas. Mendengar tantangan yang amat berani itu, si Bandar muka hitam terbelalak sedikit, akan tetapi dengan tenang dia pun mengangguk. Baik, ku terima. Bagaimana yang lain? Aku pun mempertaruhkan semua uangku ini. Aku juga. Semua penjudi berteriak ingin mempertaruhkan semua uang mereka. Kini wajah bandar judi itu agak pucat. Bayangkan saja, semua orang yang berjudi di sana mempertaruhkan seluruh uang mereka. Akan bangkrutlah apabila dia kalah, lantas bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan kepada pemimpinnya? Dia tahu bahwa semua penjudi tentu akan mempertaruhkan uang mereka seperti pemuda itu, dengan nomor yang sama. Akan tetapi dia yakin akan kemampuannya, maka dia menekan perasaannya dan mengangguk-angguk. Baiklah, kawan-kawan, hitung uang mereka semua supaya lebih mudah pembayarannya nanti. Dia pura-pura tenang saja, seperti telah siap kalau sampai kalah untuk membayar semua kekalahannya. Kini meja itu penuh dengan tumpukan uang, di antaranya ada tumpukan uang emas 15 tail milik Hai Hai. Hebatnya, semua penjudi menaruh seluruh uang mereka di atas meja, tidak menyisakan sedikit pun dalam saku baju mereka. Kalau sampai kalah, mereka semua akan pulang dengan kantong kosong sama sekali. Sebaliknya, kalau bandar yang kalah, maka tumpukan uang emas, perak dan tembaga yang berada di situ semua akan amblas. Sesudah selesai menghitung uang taruhan dan mencatat, si jangkung muka hitam lantas berseru keras. Dadu dikocok, dan cara dia mengocok dadu memang sangat aneh, lain dari kocokan si gendut tadi. Dia memutar-mutar mangkok yang lebih besar daripada mangkok yang digunakan rekannya tadi, memutar cepat sekali di atas kepalanya hingga terdengar bunyi berkerotokan ketika dadu-dadu itu berputaran di dalam mangkok, kemudian dia menurunkan mangkok itu dan tangan kirinya menarik tutupnya. Bruk! Mangkok jatuh menelungkup di atas meja dan meja itu pun tergetar. Diam-diam Hai Hai memperhatikan dan maklumlah dia bahwa si jangkung ini memiliki tenaga sinkang yang kuat. Dia maklum pula bahwa seperti rekannya tadi, si jangkung ini tentu menggunakan tipu muslihat dan mungkin dibantu dengan tenaga sinkangnya untuk mengatur keluarnya nomor dadu. Maka dia pun langsung bersiap siaga, mengerahkan kekuatan sihirnya karena dia belum tahu akal apa yang akan dipergunakan orang. Tentu saja kedua telapak tangannya juga ditempelkan di meja itu untuk mengetahui melalui getaran di meja apa yang terjadi. Silakan memasang nomor, teriak pula bandar itu, sementara tangan kanannya masih di atas mangkok yang telungkup di depannya.
Tanpa ragu-ragu lagi Hai Hai lantas mendorong 15 tael emasnya ke atas nomor 3. Kembali semua orang tertegun. Sungguh nomor-nomor yang sial dan jarang keluar saja yang selalu dipilih oleh pemuda itu. Akan tetapi, tanpa ragu-ragu mereka semua lalu mendorong uang masing-masing ke atas nomor 3, mengelilingi tumpukan uang emas milik Hai Hai. Uang yang bertumpuk-tumpuk di atas meja itu semuanya dipertaruhkan kepada nomor 3. Hai Hai tidak melihat ada perubahan pada muka si jangkung itu, akan tetapi walaupun hanya sedetik dia melihat betapa sepasang mata itu terbelalak atau mengeluarkan sinar kaget, kemudian sepasang tangannya yang diletakkan di atas meja itu dapat merasakan getaran yang datangnya dari dalam mangkok besar itu. Pendengarannya yang terlatih itu pun mendengar suara bunyi kretek-kretek 2 kali. Hai Hai dapat menduga bahwa itulah alat rahasia di dalam mangkok. Pasangannya pada nomor 3 itu agaknya tepat mengenai sasaran dan 2 buah dadu di bawah mangkok itu betul-betul menunjukkan angka 3. Akan tetapi alat rahasia di dalam mangkok ini telah bekerja sehingga 2 buah dadu itu tentu akan membalik dan menjadi angka lain. Hal ini dapat dibacanya dari muka hitam itu, yang kini bibirnya mengandung senyum mengejek dan sepasang matanya bersinar penuh keyakinan menang. Suasana menjadi sunyi, tegang mencekam hati para penjudi. Ada yang mukanya pucat, ada yang merah, ada yang peluhnya bercucuran. Semua orang dicengkeram oleh harapan kemenangan dan dicekam rasa takut akan kekalahan. Sobat-sobat, lihat baik-baik, mangkok ini akan kubuka. 1, 2, 3. Semua mata memandang dan penglihatan Hai Hai yang paling tajam itu sudah melihat bahwa salah satu dadu menunjukkan angka 1, tetapi dadu kedua menunjukkan angka 6. Jadi yang keluar adalah 7. Dia kalah, akan tetapi, dengan getaran 2 telapak tangannya, tiba-tiba saja secepat kilat sehingga tidak tampak oleh mata biasa, dadu yang menunjuk angka 6 itu bergulir dan kini menunjuk angka 2. 1 dan 2, 3. Kita menang, kita menang. Hayo bayar taruhanku. Suasana menjadi riuh rendah, akan tetapi Hai Hai hanya menatap dengan pandang mata tajam kepada wajah si jangkung. Muka yang hitam itu menjadi pucat, matanya terbelalak memandang kepada 2 buah dadu itu, kemudian dia berteriak parau. Sobat-sobat, kalian keliru. Lihat yang betul, bukan angka 3 yang keluar. Dengan menekan meja tiba-tiba saja dia menggetarkan sinkang sehingga biji dadu yang tadinya menunjukkan angka 2 kini kembali berguling ke angka 6. Akan tetapi hanya sebentar karena sudah berguling ke angka 2. Semua penjudi memandang bengong dengan mata terbelalak heran. Kini semua orang melihat betapa dadu yang satu ini dapat bergulir-gulir. Suatu saat bergulir ke angka 6, lalu bergulir lagi ke angka 2. Terjadi perang antara 2 kekuatan sinkang yang digetarkan melalui telapak tangan Hai Hai dan si jangkung muka hitam itu. Akan tetapi, ketika untuk kesekian kalinya dadu itu bergulir ke angka 6 dan Hai Hai menggulirkannya lagi ke angka 2, dia pun segera mengerahkan tenaga dan menahan sehingga betapapun si jangkung berusaha dengan sinkangnya. Tetapi tetap saja dia tak mampu menggulirkan dadu itu yang tetap menunjuk angka 2. 1 dan 2, 3. Semua penjudi berseru sesudah melihat betapa dadu itu kini tidak bergerak lagi dan keduanya tetap menunjuk angka 1 dan 2. Kembali orang-orang bersorak, akan tetapi tiba-tiba saja si jangkung muka hitam bangkit berdiri dan berseru. Tidak, ada kesalahan di sini. Kalian tadi melihat sendiri betapa dadu yang satu itu bergulir-gulir. Ini tidak benar. Pengocokan dadu harus diulang dan sekarang semua orang harus menjauhi meja. Tentu saja ucapan ini membuat para penjudi terkejut dan marah sekali. Wah, itu tidak adil, curang sekali. Kami sudah menang, bayar kemenangan kami. Dengan gerakan yang cekatan sekali tiba-tiba si jangkung muka hitam meloncat ke atas meja dan bertolak pinggang. Wajahnya kering dan bengis sekali. Sementara itu belasan tukang pukul sudah siap siaga di belakangnya sambil meraba gagang senjata. Siapa bilang kami curang? Pernahkah rumah judi kami tidak membayar para pemenang? Kami hanya ingin mengulang pengocokan dadu sebab tadi tidak wajar. Hayo, mundur dan tidak boleh menyentuh meja. Kami telah mengambil keputusan, siapa akan menentang? Para pengawal di belakang si muka hitam memandang beringas, sudah siap menyerang siapa saja yang berani menentang keputusan itu. Para penjudi masih bersungut-sungut penasaran dan merasa tak puas, akan tetapi tak ada yang berani menentang dan semua orang mundur menjauhi meja. Kini mereka semua memandang kepada Hai Hai karena pemuda inilah yang mereka harapkan,
dan tanpa pemungutan suara lagi pemuda itu telah mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Hai Hai tersenyum dan dia pun hanya menurut saja ketika lengannya ditarik oleh Siok Bhi menjauhi meja. Gadis itu masih tetap merangkul pinggangnya ketika Hai Hai berkata, "Saudara sekalian, biarlah kita terima saja keputusan itu. Meskipun dikocok ulang, kalau memang sudah nasib kita untuk menang maka kita tetap akan menang." Mendengar ucapan ini, semua orang menjadi lega kembali. Si muka hitam memandang penuh curiga. Tadi dia tahu bahwa ada orang yang main-main dan melawan sinkangnya dan dalam pertarungan adu kekuatan itu dia telah kalah. Akan tetapi karena banyak sekali tangan yang berada di atas meja, tentu saja dia tidak tahu tangan siapa itu yang sudah menyalurkan sinkang. Namun agaknya tidak mungkin tangan pemuda aneh yang digandeng Siok Bhi itu. Selain pemuda itu nampaknya biasa saja. Juga Siok Bhi selalu menggandeng dan merangkulnya. Gadis yang juga merupakan pembantu dari pimpinan rumah judi dan memiliki kepandaian lumayan pula itu tentu akan mengetahui apabila pemuda itu menyalurkan sinkangnya. Si jangkung muka hitam sudah meloncat turun kembali dan setelah mengamati dua buah dadu itu, dia pun memutar atau mengocok sepasang dadu itu ke dalam mangkok. Seperti tadi, dia menelungkupkan mangkok di atas meja dan berteriak. "Apakah nomor pasangan tidak dirubah?" "Tidak, tetap nomor 3, kata Hai Hai, "kami juga nomor 3. "Nomor 3, semua orang serempak berteriak, walaupun hati mereka khawatir sekali. Bagaimana mungkin 2 kali berturut akan keluar nomor sial itu? Jangan gelisah, saudara-saudara. Yang keluar pasti nomor 3. "Nomor 3, seru Hai Hai dan seruan ini mengandung kekuatan sihir yang besar hingga seketika semua orang di ruangan itu terpengaruh tanpa mereka sadari. 1, 2, 3. Teriak si jangkung muka hitam dan begitu mangkok dibuka, kembali dia terbelalak dan mukanya berubah pucat karena benar saja seperti yang dikatakan oleh pemuda itu, dadu-dadu itu menunjuk angka 1 dan 2. 3, nomor 3, kita menang, teriak orang-orang itu dengan gembira. Nanti dulu, kalian salah lihat. Lihat baik-baik, teriak si muka hitam dan kini dia menekan meja. Hanya kedua tangannya saja yang menekan meja, tidak ada tangan lain maka dia merasa yakin akan mampu menggulirkan dadu tanpa ada yang menghalanginya. Benar saja, begitu dia menggetarkan telapak tangannya, sebuah dadu yang nomor 1 bergulir ke angka 3. Akan tetapi betapa heran, terkejut dan bingungnya ketika dadu itu bergulir, bukan angka 3 yang nampak, melainkan angka 1 pula. Jadi tetap 1 dan 2. Kembali dia mengerahkan sinkang dan dadu itu bergulir-gulir. Namun ke permukaan manapun dadu itu bergulir, tetap angka 1 seolah-olah ke-6 permukaannya semua berangka 1. Si muka hitam terheran dan meneliti dadu itu dari samping. Angka-angkanya masih tetap biasa, dari 1 sampai 6. Akan tetapi mengapa kalau bergulir, yang nampak angka 1 lagi? Sementara itu, para penjudi bersorak-sorak gembira. Mereka pun melihat dadu itu bergulir-gulir, namun tetap angka 1 sehingga tetap saja angka itu menjadi 1 dan 2. Kini si muka hitam terbelalak dan mukanya penuh dengan keringat. Celaka, pikirnya, dia sudah membuat bangkrut rumah judi, maka tentu dia harus bertanggung jawab terhadap pemimpinnya. Dia merasa ngeri dan seperti tadi, tiba-tiba saja dia telah meloncat ke atas meja dan tangannya sudah memegang sebatang pedang telanjang. Tidak ada yang menang ataupun kalah, bentaknya, ada orang membuat kacau di sini. Rumah judi ditutup dan kalian boleh membawa pulang uang masing-masing. Tapi kami menang, harus dibayar dulu. Hendak dibayar dengan ini? Si muka hitam mengacungkan pedangnya. Kami tidak mau membayar sebab permainan judi tadi tidak wajar dan ada kecurangan. Hayo kalian semua keluar, atau kami akan menggunakan kekerasan. Pada waktu semua orang memandang, belasan orang tukang pukul itu kini sudah menghunus senjata tajam masing-masing dan sikap mereka sangat mengancam. Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring dan ketika semua orang memandang, ternyata yang tertawa itu adalah Hai Hai. Hahaha, maling teriak maling, orang curang teriak orang lain yang curang, alangkah palsunya hidup kalian sebagai penyelenggara perjudian. Saudara sekalian, mundurlah, biar aku yang menghadapi manusia-manusia jahat ini. Semua tamu mundur dan mepet pada dinding, dan dengan lembut Hai Hai mendorong Siok Bhi untuk melepaskan gandengannya.
Siok Bi bukanlah wanita sembarangan dan dia mempunyai ilmu silat yang cukup hebat sehingga dipercaya sebagai kepala para pelayan wanita. Akan tetapi ketika didorong, dia merasa betapa ada kekuatan yang amat dahsyat sehingga betapapun dia sudah mempertahankan. Tetap saja dia terdorong dan terhuyung sehingga terpaksa dia pun mundur sampai ke dinding. Hai Hai menjulurkan tangannya, lantas menyambar mangkok besar di atas meja dadu. Saudara sekalian, lihatlah betapa curah mereka ini. Dia menelentangkan mangkok itu dan nampaklah oleh semua orang betapa pada sebelah atas mangkok itu terpasang alat rahasia dan nampak pula ada sepasang dadu di sana. Agaknya, kalau sepasang dadu di atas meja itu hendak diganti sehingga nomornya keluar menurut kehendak bandar, maka alat di dalam mangkok itu menukar dadu di atas meja dengan dadu yang berada di dalam mangkok. Kalau alat rahasia ini gagal, masih ada kekuatan sinkang bandarnya yang dapat membuat dadu bergulir. Akan tetapi semua itu, alat dan kekuatan sinkang si bandar, sekali ini tidak berhasil karena dihalangi oleh Hai Hai yang menggunakan kekuatan sinkang kemudian menggunakan sihir. Melihat ini, tentu saja para penjudi itu menjadi terkejut dan marah bukan main. Nah, lihat betapa bodohnya berjudi di rumah judi. Hampir semua rumah judi tentu mempergunakan tipu muslihat dan mana mungkin kalian menang? Yang sengaja diberi kemenangan untuk menarik para tamu biasanya adalah anak buah mereka sendiri. Hendaknya kenyataan ini akan membuka mata saudara sekalian sehingga tidak mau lagi menjadi korban perjudian, menghentikan kebiasaan berjudi yang buruk. Mendengar ucapan Hai Hai itu, dipimpin oleh si muka hitam, belasan orang pengawal itu sudah mengepung Hai Hai. Bahkan dari dalam muncul pula bandar pendek gendut itu dan beberapa orang lain sehingga jumlah mereka kini ada 20 orang. Semua orang memegang senjata tajam, adapun sikap mereka amat bengis. Semua tamu memandang dengan hati tegang dan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba nampak Siok Bi, wanita cantik yang tadi menemani Hai Hai, menyelinap masuk ke dalam lingkaran dan meloncat ke dekat Hai Hai. Wajahnya agak pucat dan matanya bersinar-sinar. Tidak, kalian tidak boleh menyakiti Hai Kongcu. Dia tidak bersalah, dan dia melakukan perjudian juga hanya iseng-iseng saja. Kongcu, kuharap engkau suka menyudahi urusan ini dan membawa pergi uangmu dari tempat ini. Tidak ada gunanya bagimu dan tidak ada untungnya kalau memusuhi rumah perjudian ini, apalagi mengingat bahwa Kongcu bukan orang Shulu. Sekali lagi kuanjurkan agar Kongcu pergi dari sini dengan aman. Aku yang menanggung bahwa Kongcu dapat pergi dengan aman dan tidak diganggu. Aneh sekali. 20 orang lelaki bengis itu agaknya tidak ada yang berani menentang ucapan Siok Bi. Hanya memandang kepada Hai Hai seakan hendak melihat bagaimana tanggapan Hai Hai terhadap nasihat Siok Bi itu. Hai Hai tersenyum dan menjulurkan tangannya, membelai dagu yang halus itu. Siok Bi, engkau manis sekali. Terima kasih atas usahamu mengamankan aku. Akan tetapi, tidak, mereka berbuat curang dan mereka harus membayar kekalahan mereka kepada semua penjudi di sini. Ah, kau berani menentang mereka semua itu? Tanya Siok Bi, membelalakan mata, tidak percaya. Ia bisa menduga bahwa pemuda yang amat menarik hatinya ini tentu memiliki kepandaian. Akan tetapi betapapun lihainya, kalau harus melawan 20 orang bersenjata yang marah itu, apalagi dia tahu betapa lihainya si muka hitam dan si pendek gendut, pemuda ini tentu akan celaka. Hai Hai tertawa. Mengapa tidak berani? Mereka itu hanya sekawanan tikus yang tidak tahu mana kawan mana lawan. Apa maksudmu, Kongcu? Nanti engkau akan melihat sendiri. Minggirlah, Siok Bi yang manis, dan terima kasih atas kebaikanmu. Mendengar percakapan itu, 20 orang yang mengepung Hai Hai menjadi marah bukan main. Mereka dianggap sebagai sekawanan tikus oleh pemuda itu. Begitu Siok Bi yang menggeleng kepala dengan penuh kekhawatiran itu minggir dan kembali ke dinding, si muka hitam lalu berteriak. Hajar dan bunuh manusia sombong ini. Dia sendiri segera menyerang dengan pedangnya, mengirim tusukan ke arah dada Hai Hai. Pemuda ini dengan tenang saja miringkan tubuhnya dan pada saat itu pula bandar kedua yang bertubuh pendek gendut sudah ikut menyerangnya pula dari arah belakang, membacokkan goloknya ke arah leher. Hai Hai juga mengelak dengan lompatan ke depan. Kemudian dia membalik dan kedua tangannya menyambar dengan kecepatan kilat. Si jangkung muka hitam serta si gendut pendek yang merupakan dua orang paling lihai di antara 20 orang itu, tidak tahu apa yang terjadi atas diri mereka akan tetapi tiba-tiba saja kepala mereka terasa seperti disambar petir dan mereka pun terpelanting roboh.
Kiranya petir itu adalah dua buah tangan Hai Hai yang tadi menyambar cepat sekali dan menampar mereka. Ketika dua orang itu dapat bangkit kembali, Hai Hai sudah meloncat ke atas meja dadu yang lebar itu lantas bertolak pinggang. Dia tersenyum dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong. Kalian ini sekumpulan tikus. Musuh berada di sekelilingmu, kalian tidak saling serang mau tunggu apa lagi? Hayo cepat serang musuh di sekeliling kalian. Dia menggerak-gerakkan kedua lengannya ke arah mereka dan terjadilah peristiwa yang amat luar biasa. Si jangkung muka hitam dan si gendut pendek ini sudah menggerakkan senjata masing-masing dan saling serang. Semua anak buah mereka juga saling serang sehingga terjadilah pertempuran yang kacau balau, seperti segerombolan tikus yang tiba-tiba menjadi gila semua lantas saling serang, tidak lagi mengenal mana kawan dan mana lawan. Tentu saja para tamu memandang terbelalak penuh keheranan. Pemuda yang mereka anggap sebagai pemimpin itu enak-enak saja berdiri di atas meja judi, bertolak pinggang sambil tersenyum-senyum, sedangkan 20 orang tukang pukul sudah saling serang tak karuan. Karena mereka semua menggunakan senjata, maka sebentar saja sudah ada beberapa orang yang roboh mandi darah terkena bacokan. Siok Bhi juga terbelalak penuh keheranan. Akan tetapi, melihat betapa telah ada beberapa orang yang roboh mandi darah, dia lalu meloncat ke atas meja di mana Hai Hai berdiri. Semua orang terkejut dan kagum. Meja itu agak jauh dan dia harus melompat di antara orang-orang yang sedang berkelahi dengan senjata tajam. Namun Siok Bhi dapat meloncat ke atas meja dan tiba di depan Hai Hai tanpa mengguncangkan meja itu. Hai Hai yang sudah menduga bahwa Siok Bhi memiliki kepandaian, tidak merasa heran dan menyambut gadis itu dengan senyuman. Kau mau membantu mereka? Tanyanya. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.